Part 68. Judah dan Seren menyadari keberadaan Friska di restoran itu. Namun mereka mengabaikan Friska seolah tak melihatnya dan tetap berjalan dengan anggun menuju meja Andika. Friska terus memperhatikan Judah dan Seren. Dia melihat Judah menjabat tangan Andika tapi tidak dengan Seren. Seren dan Judah duduk berdampingan. Judah membahas kesepakatan kerjanya. Sedangkan Seren hanya duduk dengan santainya menemani sang suami. "Sayang, aku tinggal ke toilet sebentar ya," Seren berbisik di telinga sang suami. Setelah mendapatkan anggukan tanda setuju dari sang suami, dia segera berdiri dan berjalan menuju toilet. Friska yang melihat Seren menuju toilet segera bangun dan mengikutinya. "Yul, aku tinggal ke toilet sebentar ya." "Oke. Jangan lama-lama." Friska berdiri dan meninggalkan Yuli sendiri. Setelah Seren keluar dari toilet, dilihatnya seseorang sedang menunggu di depan pintu toilet. Dengan mengenakan dress berwarna kuning dan bersandar pada tembok dengan kaki yang disilangkan. "Kamu kelihatannya sangat menikmati pernikahan dadakanmu. Sementara kamu juga berusaha menghancurkan hubunganku dan Riko." Seren mencuci tangannya di wastafel dan menanggapi dengan santai sembari menatap ke cermin di depannya. "Tentu saja aku menikmatinya. Secara tidak langsung kalian telah mendorongku untuk bisa menikah dengan Judah. Dan aku sangat berterima kasih untuk itu. Tapi untuk hubungan kamu dan Riko..." Seren memberi jeda pada ucapannya dan menatap Friska dengan senyum sinis. "Sepertinya aku masih belum melakukan apapun pada kalian berdua. Kenapa? Bahkan hubungan percintaan kalian yang dibilang cinta sejati itu bisa renggang juga. Oh, sungguh disayangkan. Padahal aku masih belum mulai bersenang-senang dengan hubungan kalian. Tapi tanpa harus menggunakan campur tanganku, kalian bisa berakhir juga. Hahaha." Seren tertawa terbahak setelah perkataannya. "Jangan sombong kamu, Seren. Aku masih belum berakhir. Aku dan Riko pasti bisa memperbaiki hubungan kami. Dan dia akan kembali membencimu. Dasar wanita gila." Nada bicaranya mulai tinggi karena kesal. Mendengar kata-kata Friska, wajah Seren seketika berubah suram. Matanya tajam. Bibirnya pucat. Dia seketika lemas tapi tetap berusaha tenang dan menguatkan dirinya. Flashback on. Sebagai seorang tentara, ayahnya sering dipindah tugaskan ke kota lain. Dan dulu saat ayahnya sedang bertugas, Seren diberi obat oleh Airin dan Rizka yang membuat dirinya terus berhalusinasi dan ketakutan. Seren dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia menangis, berteriak, meminta tolong, bahkan memohon. Tapi tidak ada yang menolongnya. Dia baru dikeluarkan dari sana ketika sang ayah pulang dari tugasnya. Sedangkan sang kakek tidak bisa berbuat apa-apa karena ancaman Airin. Kira-kira setengah tahun dia di dalam rumah sakit jiwa dan begitu dia dibebaskan, Airin meminta ayah Seren untuk mengirimnya ke luar negeri, agar tidak mencoreng nama baik keluarga Atmaja karena salah satu putrinya menderita gangguan jiwa. Seren pun akhirnya dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya di sana dan kembali setelah lulus sekolah. Tapi setelah pulang, dia mendapati bahwa Riko telah bersama dengan Friska. Riko mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bersama karena Riko sangat mencintai Friska. Flashback off. Kilatan kebencian terpancar di mata cantik Seren. Sorot matanya tajam dan dingin. "Aku akan membuatmu membayar atas masa lalu itu. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi orang gila. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya terkurung di balik tembok kamar isolasi. Dan merasakan dinginnya tidur beralaskan matras tipis. Aku akan dengan senang hati memberikan semua itu kepadamu. Semua akan meninggalkanmu. Yang kamu miliki akan kuambil dan kuhancurkan sedemikian rupa. Kamu berani mengancamku. Lihat saja siapa yang akan lebih pintar."
Selama ini aku berhasil merebut semua yang kamu miliki. Dan kali ini pun aku pasti bisa merebut lagi kebahagiaan juga kesombongan yang kamu miliki, Seren. Dulu aku begitu polos dan naif. Percaya bahwa kamu adalah saudara dan juga teman yang baik. Tapi sekarang aku bukan lagi Seren yang dulu, yang akan tunduk dan mengalah dengan semua perlakuan kalian terhadapku. Sekarang aku adalah Nyonya Muda Kusuma. Aku akan membalas setiap orang yang berusaha memprovokasiku, termasuk kamu dan keluarga Atmaja. Seren berkata dengan tenang, namun terdengar tegas dan dingin. Kemudian dia berjalan dengan anggun dan percaya diri melewati Friska dengan menyenggol bahunya. Friska hanya terpana menatap kepergian Seren dari hadapannya. Juda telah selesai membahas masalah kerjasamanya dengan Andika. Dia sedang menunggu Seren kembali. Melihat Seren telah keluar dari toilet, Juda memperhatikan istrinya dari kejauhan sedang berjalan keluar dari toilet menuju ke arahnya. Dia mengernyitkan dahi, merasa ada sesuatu yang aneh dengan istrinya. Dia bangkit dari duduknya dan dengan cepat menghampiri Seren. Seren berusaha tersenyum melihat Juda yang mendekatinya, namun senyumannya terlihat getir dan sedih. Badannya gemetar namun berusaha tetap tenang dan kuat. Ada apa? Apa kamu sakit? Suaranya begitu lembut. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Seren menatapnya dengan lekat dan berusaha tersenyum. Aku tidak apa-apa. Senyum dan kata-katanya membuat Juda memicingkan mata. Seren melingkarkan tangannya pada tangan Juda, tersenyum dan dengan lembut berkata, "Mari kita pulang." Juda menganggukkan kepala dan tersenyum. Mereka berjalan menghampiri meja Andika. "Kami permisi dulu, Pak Andika. Yang lainnya akan kita bahas di rapat selanjutnya." "Baiklah. Terima kasih Tuan Juda." Mereka saling berjabat tangan kemudian Juda dan Seren berjalan meninggalkan restoran diikuti Henry di belakang mereka. Friska tersenyum sinis melihat Juda dan Seren meninggalkan restoran. "Lihat saja Seren. Akan kubuat Tuan Juda juga membencimu dan meninggalkanmu," gumamnya. Seren terus memegang tangan Juda. Pegangannya begitu kuat dan tangannya terus gemetar seperti ketakutan. Juda mulai merasa cemas dan khawatir. Dia menoleh ke samping, melihat istrinya yang wajahnya begitu pucat. "Apa kamu benar baik-baik saja sayang? Tanganmu berkeringat dingin." "Aku tidak apa, aku ingin pulang." Suaranya terdengar sendu, membuat Juda merasa sedih mendengarnya. "Baiklah kita pulang." Henry jalan. "Baik Tuan." Sepanjang perjalanan, Seren terus menyandarkan kepalanya di bahu Juda. Juda sesekali menatap wajah istrinya yang ternyata sedang menutup mata. Namun terlihat ada kegusaran di wajahnya. Seren terus mengernyitkan dahi dalam tidurnya. Mereka telah tiba di rumah. Henry membukakan pintu mobil untuk Tuan dan Nyonyanya. "Kamu bisa langsung pulang." "Iya Tuan." Juda yang tak tega membangunkan istrinya yang sedang tidur, lantas menggendong Seren masuk ke dalam rumah, menuju kamar mereka di lantai atas. Membaringkan Seren di tempat tidur dengan perlahan supaya tidak membangunkannya, menyelimutinya dan tak lupa mencium keningnya dengan lembut. Juda hendak meninggalkannya ke ruang kerja, namun langkahnya terhenti mendengar suara Seren. Dia menoleh, melihat Seren yang tengah gelisah dan mengigau. "Jangan tinggalkan aku. Kumohon, keluarkan aku dari sini. Aku tidak gila, Nenek, Tante. Jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Aku tidak gila, Ayah, Kakek. Tolong aku. Keluarkan aku dari sini." Hiks hiks hiks. Air mata menetes di sela kedua matanya yang tertutup rapat, membasahi bantal dengan sarung berwarna biru terang. Dia terus menggelengkan kepalanya. Tangannya mencengkeram selimut yang menutupi badannya dengan begitu kuat, hingga kukunya terlihat berwarna putih. Juda bergegas mendekatinya,
menggenggam tangannya dan berusaha melepaskan cengkeraman tangannya yang kuat agar tidak melukai dirinya sendiri karena kuku yang tertancap. Hatinya sakit melihat Seren yang terus mengigau disertai keringat dingin. Sayang, bangun. Buka matamu. Itu hanya mimpi buruk. Juda menggoyangkan tubuh Seren tapi tetap tidak berhasil. Juda mengambil handuk kecil untuk menghapus keringatnya. Seren masih belum bisa tenang dalam tidurnya. Juda memutuskan naik ke tempat tidur, menyibakkan selimut dan mendekap Seren dengan erat di pelukannya. Seren terus terisak dalam tidurnya. Bangunlah. Kumohon. Buka matamu. Tanpa terasa air mata Juda pun ikut menetes. Dipeluknya Seren lebih erat. Setelah beberapa lama akhirnya Seren membuka mata dan berbalik memeluk Juda dengan erat. Dia masih terisak dan bicara di sela isak tangisnya. Aku tidak mau masuk rumah sakit jiwa lagi. Aku takut berada di sana. Di sana begitu gelap. Tidak ada seorang pun yang mempercayaiku. Aku sungguh tidak gila. Mereka memasukkanku ke dalam rumah sakit jiwa. Kumohon kamu jangan tinggalkan aku. Hati Juda bagaikan tersayat mendengar perkataannya. Ya Tuhan, apa yang sudah dia alami sebenarnya? Kesedihan macam apa yang mereka berikan, hingga dia mengalami trauma seperti ini? Aku akan membuat mereka membayarnya bahkan 1000x lipat, hingga mereka berpikir lebih baik mati daripada tetap hidup. Pikirnya dan kilatan kemarahan dan kebencian terpancar di mata Juda. Dia memeluk, menundukkan kepala dan mencium pucuk kepala istrinya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Kamu tenang saja, karena sekarang ada aku di sampingmu. Tidak akan kubiarkan orang lain melukai dan menyakitimu ke depannya. Aku akan mendukungmu apapun yang kamu lakukan. Dan aku akan membalas semua perbuatan mereka padamu. Part 69. Pagi hari. Cahaya matahari mulai memasuki kamar melalui celah jendela, memberikan cahaya terang dan kehangatan di ruang kamar yang sedikit remang karena lampu tidur. Juda masih menutup mata dengan mendekap Seren dalam pelukannya. Seren perlahan membuka mata mendapati dirinya masih di pelukan sang pria. Seren mendongak, menatap wajah tampan suaminya yang begitu tenang. Tak lama Juda membuka matanya perlahan. Kamu sudah bangun sayang. Hehe, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa sudah lebih baik? Ya, aku sudah baikan sekarang. Maaf karena membuatmu khawatir dan kecewa. Karena aku bukan wanita yang kuat dan kamu sudah tahu sekarang kalau aku pernah masuk rumah sakit jiwa. Seren mulai menunduk dan bicaranya mulai melemah. Dengarkan aku. Aku suamimu. Aku ingin kamu hanya menunjukkan kelemahanmu di depanku. Aku ingin menjadi pelindungmu dan tempatmu mencurahkan segalanya. Dan untuk masa lalumu, aku tidak peduli. Mulai sekarang kamu tidak perlu takut. Aku tidak bisa menghapus kenangan burukmu, tapi akan selalu kuisi dengan kenangan indah mulai sekarang. Hingga kamu tidak memiliki tempat di pikiranmu untuk mengenang yang buruk. Cuk. Juda mencium kening Seren dan perkataannya terdengar begitu lembut dan menenangkan. Membuat Seren terharu dan matanya mulai berkaca-kaca. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang aku akan jadi wanita yang lebih kuat. Aku tidak akan mengecewakanmu dan aku yakin dengan jelas kamu akan melindungi dan mendukung apapun keputusanku. Benarkan Tuan Kusuma? Tentu saja Nyonyaku. Bahkan jika langit mulai runtuh aku akan menahannya untukmu. Mereka saling berpelukan dengan erat, dan semakin menautkan hati mereka berdua. Henry, bagaimana pengawasanmu tentang keluarga Rico dan Friska? Juda bertanya dengan duduk di kursi kerjanya. Mereka sedang mempersiapkan pernikahan Tuan. Buat saham perusahaan Rico mengalami penurunan. Dan biarkan Friska perlahan mengetahui hubungan Rico dengan Nadia. Kita lihat bagaimana reaksi keduanya. Juda menyunggingkan sedikit senyuman liciknya. Baik Tuan.
Henry meninggalkan ruangan Juda dan menghubungi Satya. Halo, bro, kita mulai rencana kita. Dan Rico yang akan menjadi target pertama. Oke, Satya menjawab dengan singkat dari ujung telepon. Saat ini dia sedang bersama Nadia. Nadia, kita akan mulai untuk menjatuhkan keluarga Rico dan Atmaja. Aku ingin kamu mulai rencanamu dengan Rico. Ini kesempatan kita untuk menghancurkan mereka satu persatu. Aku yakin pasti bisa menyeret keluarga Rizka dalam kehancuran bersama keluarga Atmaja dan Rico. Karena mereka adalah penyebab kehancuran keluarga kita. Satya bicara dengan nada dingin tapi matanya terlihat jelas penuh amarah dan luapan emosi. Kamu tenang saja, kakakku tersayang. Aku sudah menunggu saat-saat ini begitu lama. Tidak akan kubiarkan mereka lolos. Akan kupastikan dua keluarga itu saling berseteru satu sama lain hingga mereka jatuh bangkrut. Dan merasakan kehancuran mereka. Nadia memberi jeda dalam bicaranya, wajahnya seketika berubah murung. Dulu aku selalu melihat Seren menderita di rumah itu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung dia sekarang bisa menemukan kasih sayang dari orang seperti Juda. Dan kali ini aku bisa membantunya membalaskan dendam pada keluarga yang tak punya belas kasih seperti mereka. Wajah Nadia terlihat sedih membayangkan penderitaan yang telah dialami sahabat kecilnya itu. Akhirnya foto ini bisa kita gunakan sekarang. Satya melihat foto di ponselnya dan segera menghubungi wartawan. Halo. Dengan editor majalah Wirefox. Saya memiliki berita bagus untuk majalah Anda. Saya ingin foto ini menjadi berita utama. Satya bicara dengan tenang dan dingin. Tentu saja. Jika itu berita bagus, pasti akan menghebohkan. Kirimkan saja fotonya padaku, kata sang editor. Tentu saja ini berita bagus. Kamu pasti tahu Rico seorang pebisnis muda yang juga tunangan dari model cantik Friska Atmaja. Akan aku kirimkan sekarang fotonya. Satya menutup sambungan telepon dan mulai mengirim foto dan juga meminta seseorang memposting foto itu di laman media sosial. Tak lama berselang berita itu pun muncul dari internet. Rico, seorang pebisnis muda hebat dan juga tunangan dari model cantik Friska Atmaja, diketahui melakukan hubungan intim bersama wanita lain di hotel. Seketika berita itu pun mulai heboh dan menjadi trending topik. Dan para netizen pun mulai berkomentar. Wah, tidak disangka ya. Dari luar kelihatannya baik dan penyayang. Suka melindungi Friska. Tapi ternyata dia tukang selingkuh juga. Mentang-mentang punya tampang keren dan bisnisman. Kanan kiri ingin dimiliki semua. Kasihan sekali Friska. Cantik-cantik diselingkuhin. Seren melihat postingan itu. Dia tersenyum menyeringai. Permainan baru dimulai. Pemberitaan Rico yang berselingkuh di hotel menjadi perbincangan hangat. Kedua keluarga pun ikut terkena dampaknya. Wartawan mulai berkerumun di rumah juga perusahaan Rico. Bahkan juga rumah Friska. Friska, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Rico terlibat hubungan dengan wanita lain? Padahal kalian sebentar lagi akan menikah. Sungguh memalukan. Rizka dengan kesal berteriak kepada Friska dan melemparkan majalah ke hadapannya. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak percaya kalau Rico bisa mengkhianati cinta kami. Tidak. Ini tidak benar. Foto ini pasti palsu. Ini pasti hanya foto editan. Aku harus menanyakan langsung pada Rico. Friska yang sedang terisak meraih ponsel dan mencoba menghubungi Rico. Angkat Rico. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Kamu harus memberikan penjelasan padaku. Friska bergumam dalam kekalutannya. Bu, aku akan pergi ke rumah Rico. Friska bangun dari duduknya dan bergegas ke rumah Rico tanpa menunggu jawaban dari ibunya. Hati, hati. Rizka berteriak karena putrinya telah berjalan menjauh darinya.
Friska berusaha keluar dan melewati kerumunan wartawan yang berdiri di luar rumahnya. Itu Friska keluar. Cepat dekati dia. Friska, tolong jawab pertanyaan kami sebentar. Apakah memang hubungan kalian tidak baik? Apakah kamu tahu kalau Rico berselingkuh? Apakah dia memang suka main perempuan? Tolong berikan kami jawaban. Maaf, tidak ada komentar. Friska berjalan menerobos kerumunan wartawan menuju mobilnya tanpa memberi pernyataan apapun. Sementara di rumah keluarga Rico juga sedang penuh perdebatan. Rico, jelaskan situasi macam apa ini? Bagaimana kamu bisa bersikap buruk dan mempermalukan keluarga kita? Kamu ini pewaris keluarga ini, tapi kamu telah mencoreng nama baik keluarga kita. Ditambah lagi harga saham kita terus merosot karena gosip ini. Ayah Rico yang kesal berteriak kepada Rico. Ayah, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tidak tahu mengenai foto-foto itu. Rico tertunduk dan berusaha menjelaskan kepada ayahnya. Kamu harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, maka kita bisa mengalami kebangkrutan karena pemegang saham menarik saham mereka. Ayah Rico bangun dan beranjak meninggalkan Rico sendiri. Bagaimana ini? Kenapa bisa fotoku dan Nadia saat di hotel bisa tersebar luas? Gumam Rico sambil memegang kepalanya. Nadia. Bagaimana keadaan Nadia? Aku harus menghubunginya. Rico merogoh saku celananya dan mengambil ponselnya. Dilihatnya banyak panggilan tak terjawab dari Friska. Friska. Rico menghela napas panjang dan menghubungi Friska. Panggilan tersambung setelah beberapa kali sambungan. Halo Friska. Rico. Akhirnya kamu menghubungiku. Kita harus bertemu. Kamu harus menjelaskan ini semua. Aku sedang menuju rumahmu sekarang. Friska mengemudi dengan kencang. Baiklah. Aku akan menunggumu. Rico menjawab dengan suara lemah lalu menutup panggilan teleponnya. Rico. Sebenarnya siapa wanita ini? Kenapa kamu bisa berada di hotel bersamanya? Apa hubungan kalian berdua? Bagaimana bisa kamu berselingkuh di belakangku? Kiks. Friska terus bertanya tanpa henti ketika dia tiba di rumah Rico. Dengarkan aku dulu Friska. Ini semua bohong. Aku tidak kenal wanita itu. Aku telah dijebak olehnya. Percayalah padaku. Rico memegang kedua tangannya dan berusaha membujuk Friska. Jika kamu tidak mengenalnya, bagaimana mungkin kamu bisa berhubungan intim dengannya di sebuah kamar hotel? Tangisan Friska semakin keras dan tak bisa dibendung lagi. Ini semua jebakan. Pasti ada yang sengaja ingin memfitnahku. Kamu tenang saja, masalah ini pasti akan hilang dalam beberapa hari ke depan. Dan pernikahan kita pasti akan tetap dilangsungkan. Berhentilah menangis. Rico berusaha menenangkan Friska dan memeluknya. Friska mulai tenang dan berhenti menangis. Di luar dugaan Rico, berita ini tidak kunjung mereda setelah beberapa hari, bahkan semakin memanas dengan bantuan dari netizen. Perusahaan Rico mulai krisis dan hampir bangkrut. Bagaimana menurutmu, Kak? Kurasa ini masih belum cukup. Kita harus menambahkan minyak ke dalam api. Iya kan? Nadia sedang bicara dengan Satya mengenai masalah Rico. Tentu saja tidak cukup. Kamu hubungi dia. Berpura-puralah kamu merasa terpukul dan ingin mengakhiri hidupmu. Satya tersenyum saat mengatakannya. Nadia mengangguk dan menghubungi Rico. Tuan. Halo Rico. Kamu di mana? Bagaimana bisa berita mengenai kita menyebar di internet dan majalah gosip seperti ini? Nadia berkata dengan suara yang lemah dan panik. Kamu kemana saja Nadia? Sudah beberapa hari ini aku mencarimu. Terdengar suara Rico yang juga panik. Aku baru saja kembali setelah mengunjungi ibuku. Dan baru melihat berita ini. Tolong jelaskan ini padaku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Itu semua salahmu.
Bagaimana bisa aku jadi penyebab semuanya dan jadi wanita penggoda yang merayumu? Kiks, Kiks. Mau ditaruh di mana mukaku yang sekarang dianggap sebagai perusak hubungan orang? Kamu tenang dulu. Kita bicarakan semuanya. Kita bertemu di suatu tempat. Riko menenangkan Nadia dengan lembut. Baiklah. Aku akan menunggumu. Nadia menutup panggilan dan menoleh ke arah Satya. Dia menghapus air matamnya dan dengan senyum berkata, "Beres. Satu tikus telah masuk perangkap." Part 70. Apa kamu sudah mendengar berita terpanas saat ini? Judah memeluk Seren dari belakang, berbisik dengan lembut di samping telinganya. Seren pun tersenyum mendengarnya dan menyandarkan kepalanya pada dada bidang Judah. "Iya, aku sudah mendengarnya. Apakah ini ada campur tanganmu di dalamnya, Tuan? Kamu sungguh sangat mengesankan, Tuan." Seren menoleh dan mendongak menatap Judah. Judah terbahak mendengar pujian yang seperti mengejek itu. Wajahnya begitu tampan ketika tertawa lepas. "Hahaha, apa kamu senang sekarang? Ini balasan karena dia berani memegang tanganmu di restoran waktu itu." Judah berkata dengan ekspresi kesal di mukanya. "Ternyata suamiku ini sangat cemburuan ya. Tapi, kamu ini bukannya membalas Riko karena telah menyakitiku di masa lalu. Justru kamu malah membalaskan dendam karena rasa cemburumu itu. Kamu benar-benar egois, Tuan." Riko bertemu dengan Nadia di sebuah danau dekat taman yang terbilang sepi. Mereka duduk di sebuah kursi panjang pinggir danau. "Riko, bagaimana bisa ada foto-foto itu? Apa kamu membiarkan seseorang mengikuti kemanapun kamu pergi?" Kiks. Nadia berbicara di sela tangisannya. Tanpa Riko sadari di balik air matanya terpancar pandangan mengejek. "Dasar bodoh. Begitu mudahnya kamu terhasut," batinnya. "Bagaimana mungkin ada orang yang tahu kemanapun kamu pergi dan apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin kan kalau wartawan dengan sengaja membuntutimu." Lanjutnya lagi. Wajah Riko terlihat mulai berpikir. Dan Nadia sedikit tersenyum melihatnya. "Benar. Tidak mungkin wartawan sengaja mengikutiku." Batin Riko mulai terpengaruh dengan ucapan Nadia. "Friska, apa dia yang meminta seseorang untuk mengikuti dan mengawasi gerak-gerikku?" Batin Riko mulai menemukan jawaban seperti ada lampu yang menyala di atas kepalanya. "Sekarang kita harus bagaimana? Hubungan kita telah diketahui bahkan tersebar luas. Tunanganmu pasti akan meminta kita untuk berpisah dan menyalahkanku. Aku tidak mau dicap sebagai perusak hubungan orang lain." Kiks. Kamu tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Aku akan cari tahu tentang ini. Kamu tidak perlu khawatir. Riko memeluk Nadia yang berada di sampingnya dan membiarkan dia bersandar di pundaknya. Nadia tersenyum puas dengan sikap Riko. "Halo, Friska. Kita perlu bertemu." Riko sedang menghubungi Friska melalui ponselnya. "Baiklah. Aku akan ke kantormu sekarang. Sampai jumpa nanti." Friska menutup telepon dan meraih tas kemudian bergegas pergi untuk menemui Riko. Tak berselang lama Friska pun tiba di kantor Riko. Karena pintu depan penuh dengan wartawan, jadi dia menggunakan pintu samping. "Tok tok tok. Hai sayang. Ada apa kamu memintaku kemari?" Friska langsung masuk tanpa menunggu izin dari Riko terlebih dahulu. Dia langsung menuju ke arah Riko dan memeluknya. "Tentang masalah yang menimpaku. Apa kamu punya gambaran siapa yang mengambil gambar itu dan menyebar luaskannya?" tanya Riko setelah dia melerai pelukan Friska. "Bagaimana aku tahu? Apa benar foto ini asli? Apa benar kamu berselingkuh dariku?" Friska memicingkan mata dan menatap curiga. "Kamu pernah meminta orang untuk mengikutiku kan?" Wajah Riko terlihat dingin. "Aku memang pernah meminta orang lain mengawasimu tapi itu dulu. Sekarang aku tidak pernah melakukannya lagi."
Aku sudah berjanji padamu dan aku berani bersumpah untuk itu. Friska mencoba meyakinkan Rico dan menggenggam kedua tangannya. Apa benar bukan kamu orangnya? Sudah sering kali kamu meminta orang lain untuk memata-mataiku. Apakah kali ini bukan kamu yang memintanya? Tidak mungkin wartawan dengan sengaja mengikutiku. Kata-kata Rico datar dan ia memalingkan wajah dari Friska saat bicara. Rico, percayalah padaku. Bukan aku yang melakukan semua ini. Air mata mulai menggenangi mata Friska. Sekarang semua sudah terjadi. Meskipun aku berusaha membersihkan nama baikku, tapi orang lain sudah mencap aku tukang selingkuh. Harus bagaimana lagi sekarang? Rico yang mulai frustasi duduk di kursi dan mengacak rambutnya sendiri. Friska, apa kamu masih percaya padaku? Atau kita harus mengakhiri pertunangan kita dan membatalkan pernikahan? Rico memegang kedua tangan Friska dan menatapnya penuh harap. Tidak, tidak, aku tidak mau. Kita sudah lama berjuang untuk bisa bersama. Aku tidak mau semua berakhir begitu saja. Aku percaya bahwa kamu tidak pernah melakukan semua itu. Friska berbicara dengan menggelengkan kepala dan berlinang air mata. Pernikahan ini tidak boleh batal. Lanjut Friska. Tapi aku terancam bangkrut sekarang. Harga saham perusahaanku mulai anjlok. Bagaimana bisa kita bersama? Orang tuamu tidak akan setuju dengan pernikahan kita. Rico mulai tertunduk. Aku tidak peduli. Masih ada perusahaanku dan kita bisa mengembangkannya bersama. Friska tersenyum dengan sedikit linangan air mata yang tertahan. Terima kasih sayang, ucap Rico sambil memeluk Friska dan berkata dalam batinnya. Jika bukan karena desakan ayah dan ibu untuk tetap menikahimu, aku tidak ingin bersamamu lagi. Lebih baik aku bersama Nadia yang lebih mengerti tentangku. Rico, bagaimana ini? Apa yang kamu lakukan? Kenapa saham perusahaan kita tidak kunjung membaik? Dalam beberapa hari ke depan kita pasti dinyatakan bangkrut. Ayah Rico merasa frustasi dan berkata dengan nada yang sedikit tinggi. Aku sudah melakukan segalanya ayah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tetap saja tidak ada perubahan. Rico tertunduk dan nada suaranya lemah. Ia saling memainkan kedua tangannya, menghadapi kemarahan sang ayah. Kemudian dia mengangkat kepala dan meneruskan perkataannya. Ayah, tenang saja. Keluarga Friska akan membantu dalam suntikan dana perusahaan kita. Friska sudah mengatakannya padaku. Asalkan pernikahan kami bisa tetap berjalan. Baguslah kalau begitu. Kita akan tetap mempersiapkan pernikahan kalian. Ya ayah. Di tempat lain kediaman Atmaja. Friska. Bagaimana hubunganmu dengan Rico? Apakah gosip itu benar? Airin berkata dengan tenang sambil menyeruput teh. Tidak, Nek. Itu semua tidak benar. Rico sudah menjelaskannya padaku. Dan aku sudah memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan kami. Friska berkata dengan penuh keyakinan. Tapi mereka sudah hampir bangkrut. Untuk apa lagi kamu mempertahankan hubungan kalian? Rizka kesal dan sedikit membentak Friska. Bu, aku sangat mencintainya. Gosip itu tidak benar dan kami berjanji akan memperbaiki hubungan di antara kami berdua. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Bukankah kalian juga yang sudah menentukan pertunangan kami? Jadi kenapa sekarang harus dibatalkan? Friska mulai kesal kepada ibunya. Tolonglah Bu. Biarkan kami bersama. Pernikahan kami sebentar lagi akan dilaksanakan. Aku tidak mau semua yang sudah direncanakan hancur berantakan. Untuk masalah perusahaan mereka, kita kan bisa membantu memberikan suntikan dana ke perusahaannya. Jadi mereka bisa menstabilkan nilai saham mereka lagi. Dia berkata dengan lembut untuk meyakinkan keluarganya. Terserah kamu saja. Kami sudah lelah mengurusi mereka. Airin berjalan pergi meninggalkan Rizka dan Friska.
Tuan, saya mendapat informasi kalau Rico dan Friska tetap akan melangsungkan pernikahan mereka. Bagaimana Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan tetap menghalangi pernikahan mereka? Henry bertanya pada Judah yang sedang duduk di kursi kerjanya dengan sebuah dokumen di tangannya. Biarkan saja. Jika mereka gagal menikah, bagaimana kita akan memberi mereka hadiah pernikahan? Justru dengan pernikahan mereka, itu lebih mudah untuk kita menghancurkan keduanya secara bersamaan. Judah berkata dengan dingin dan sedikit menaikkan sebelah bibirnya membentuk senyuman yang begitu sinis, tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen yang dia pegang. Ish, senyuman itu bikin aku merinding saja. Sepertinya Tuan merencanakan hadiah besar untuk kedua keluarga itu. Entah apa itu. Yang jelas pasti akan menimbulkan guncangan yang besar untuk mereka. Batin Henry berbicara dan menggoyangkan bahu layaknya orang ketakutan. Kring kring kring. Ponsel Judah berdering dan dilihatnya panggilan dari sang kakek Wijaya. Halo kek, Judah, kapan kamu akan mengumumkan hubungan kerja sama kita dengan kakeknya Seren? Kita akan sekalian mengumumkan tentang pernikahan kalian. Kakek ingin kita membuat sebuah gala dinner untuk itu. Belum waktunya kek. Nanti begitu tanggalnya ditetapkan, aku akan segera memberitahukan pada kakek. Bagaimana dengan Dirga? Apa dia sudah tahu dengan apa yang kalian rencanakan? Tentu saja kek. Bagaimana bisa kakek Dirga membiarkan orang-orang yang sudah menyakiti cucunya begitu saja? Kakek Dirga dan Mama sudah setuju dengan rencanaku. Mereka sudah cukup sabar dan membiarkannya selama ini. Tapi tidak pernah ada perubahan. Mereka terus saja menyakiti istriku. Aku sebagai suami tentu saja akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk istriku. Tidak ada yang boleh menindas atau menyakiti istriku. Baiklah kalau begitu, kakek akan mengikuti rencanamu. Beritahu kakek jika tanggalnya sudah ditetapkan. Baik kek, ada senyuman licik di setiap perkataannya. Judah kemudian dia menutup panggilan teleponnya dan kembali fokus pada dokumennya. Henry yang masih berdiri di sana terpaku mendengar setiap perkataan tuannya. Ternyata jika gunung es mulai mencair bisa menimbulkan bahaya yang cukup besar. Sungguh tak dapat dipercaya. Tuan yang selama ini tidak pernah berhubungan dengan wanita, bisa begitu protektif jika sudah jatuh cinta. Sungguh menyeramkan melihat amarah Tuan.